Oke ya, kita mulai. Kita berdoa dulu sebelum berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali demo skillab ya, pada siang hari ini kita berdoa dulu ya menurut agama dan kegiatan masing-masing, semoga bisa berjalan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik ya, kita mulai ya. Adik-adik, kita pada siang hari ini akan melakukan prosedur apa istilahnya ini? Ya, kita mau melaksanakan prosedur flashing ya. Kita nanti akan menanam di dalam kuvet ya dengan chips stone ya, tipe 2 dan tipe 3. Nah, adik-adik boleh pakai kamera satu lagi ya, yang buat ngorot yang ini nggak apa-apa. Nah, ini kalau yang GTSL kemarin nanti adik-adik modelnya seperti ini ya. Nanti habis ini di atasnya nanti diisi lagi pakai chips gitu ya. Ini ya adik-adik ya. Nanti habis kayak gini nih di vaselin, terus nanti pasang kuvet rahang atasnya ya. Mungkin kuvetnya ini penuh semua ya. Nanti pasang kuvet rahang atas, setelah di vaselin terus ditutup pakai kuvet pakai chips tipe 2 lagi, terus ditutup dengan ini ya, tunggu setting, rebus. Setelah direbus di air yang panas ya, kan ada di buku petunjuk praktikum, nanti ini kan otomatis hilang malangnya ya, bijinya nempel pada yang bagian sini. Nah itu nanti baru kita masukin akrilik pada tahapan dog stage ya, tapi sebelumnya dikasih CMS dulu, terus nanti di press ya, 2 kali press ya, press pertama terus dibuang sisa-sisanya, press yang kedua udah kunci, terus nanti di curing ya kan, direbus jadi akrilik. Paham ya Dedek? Kalau jadi akrilik udah jadi akrilik kayak gitu. Oke ya, paham lah ya, GTSL ya kayak gitu. Ini sistemnya seperti ini. Nanti Dedek bisa lihat di lab juga bisa kan pas waktu koas ya. Ini saya akan mempraktekkan prosedur pemasangan blasting ya, kita penanaman pada kuvet, dimana penanaman ini nanti untuk biji tiruan lengkap. Paham ya? Jadi nanti seperti yang di buku petunjuk praktikum, nanti modelnya Dedek kasih vaselin, tapi tipis-tipis aja, karena model ini kan harus kita mounting kembali di dalam artikulator ya. Kalau ini sudah jadi akrilik, nanti ini sudah berubah jadi akrilik, harus bisa dipasang lagi di artikulatornya. Artikulatornya mana? F. Ini ya, ini kan ini nanti kalau sudah jadi akrilik berarti sudah jadi kayak gini nih ya. Ya, ini anggap aja sudah jadi seperti ini ya. Nanti ini nanti akan dipasang kembali di model ya, dipasang kembali di model seperti ini. Nanti dipasangkan lagi ke sini. Pinggirannya pakai gipsum. Ini yang namanya remounting. Paham nggak? Ya, kan sebelum dipasang harus kita lepaskan dulu di sini. Ya, karena nanti bisa jadi ada perubahan sedikit dimensi setelah proses curing. Ya, jadi tetap nanti bisa jadi ini kan dipasang lagi ya. Ini seolah-olah udah jadi akrilik ya, jadi ya. Pasang lagi sesuai dengan nut groove lubang yang di sini nih, ya. Nah, ini udah jadi akrilik nih ceritanya, ya. Terus ini dikasih gipsum lagi supaya nggak lepas, paham ya? Dikasih gipsum ini nggak usah dibongkar, tapi ditambahin gipsum di pinggiran sini. Terus yang rahang bawah pun demikian. Yang rahang bawah mana? Udah dilepas belum? Nah ini udah. Nah, ya pasang lagi. Ini yang namanya remounting. Terus dioklusikan, harus sama seperti ini, gitu loh. Kalau nanti terjadi ngangkat, berarti nanti kita melakukan prosedur selective grinding. Paham ya? Nah prosedur inilah yang kemarin waktu kita mengukur dimensi vertikal kita ngambil 2. Ditakutkan nantinya kita harus menggrinding agak banyak gitu kan. Nanti kalau misal kita free space nya ngambilnya 4 gitu kan, nanti ditakutkan malah jadi nggak ditambah di range normal 2-4 ya. Nah, itu harus kayak gitu. Paham ya, secara umum kayak gini ya. Nah kita nanti akan melakukan prosedur flasking pada gigi rahang atas. Ini nanti dikasih vaselin dulu, nanti modelnya maaf ini jangan sampai jatuh, nanti nangis ya. Nah ini nanti kita kasih vaselin dulu ya, supaya nanti nggak nempel sama gipsum yang untuk flasking. Paham ya, vaselinnya mana? Bisa dibantu nanti vaselinnya ya, nggak usah terlalu banyak, nanti keseluruhannya kenapa sih?
Divaselin dulu. Nah kita nanti menyiapkan gipsum ya. Adik juga gipsumnya ini semua ya. Nah ini adik yang perlu diperhatikan ya. Ini kuvet itu ada penutupnya. Jangan sampai adik kebalik masangnya kayak gini, nangis nanti dibongkar lagi. Ya paham ya? Ini penting, ini sepele tapi penting. Nah kayak gini ya, ini seperti ini ya. Prinsip yang kita pakai adalah nantinya harus metal to metal. Di buku petunjukan ada kan ya yang kita sampaikan. Nah metal to metal itu seperti ini. Jadi nanti waktu kita melakukan di ini ya baut ya, namanya baut ya ini ya. Nah itu harus posisi metal to metal seperti ini ya. Kalau nggak metal to metal nanti di sini ada gipsum seperti ini, begitu dipres apa yang terjadi? Remuk nanti pecah. Paham ya? Jadi harus metal to metal. Paham? Sudah dipahami semuanya? Coba ya, ya. Ini jangan sampai fasilin ini menutupi, karena ini kan harus nanti kembali kepada si hitungnya apa namanya? Artikulator. Dan perlu diperhatikan adik-adik kan mainin faselinnya, jangan sampai faselinnya nempel-nempel di malam. Nanti itu akan merubah dimensi dari si gam carvingnya adik-adik ya, karena ada yang ngomong ketebelan gitu, nggak usah ketebelan. Paham ya? Boleh ini di faselin boleh, tapi nggak usah pun nggak masalah, karena nanti tetap nggak nempel. Beda ya, seperti ini ya, jadi ya. Terus yang perlu diperhatikan, yang pertama kita akan mengadukan ya. Kurang ya airnya itu. Kita lakukan pengadukan ya sesuai dengan aturan pabrik ya. Nah ini nanti kita akan menanam. Posisi menanamnya adalah nanti jadinya seperti ini adik. Ini yang lahan atas kalau sudah jadi ini sudah saya lepas. Oke. Nah kayak gini ya. Jadi nanti ini kita mau nanam di posisi ini. Ini sudah jadi nih ya. Nah ini sudah jadi akrilik, jadi akrilik nih ya. Ini nanti dipasang di sini. Ini berarti, nah kayak gini. Nanti kita masangnya seperti ini. Paham ya dek? Ini jangan dulu dilihat. Ini yang nanti setelah dilakukan sudah diganti dengan akrilik. Ya. Nah nanti ada aduk. Terus gini. Ini nggak boleh menukik seperti ini. Ya. Kita agak tegak seperti ini. Ya. Karena ini agak tipis punyanya adik-adik, jadi nggak usah terlalu tebal ke atas. Ya, yang penting ini bersandar aja di sini. Ya. Yang penting jangan sampai nempel banget di logam, ada aja jarak berapa mili lah ya. Karena ininya tipis ini punya adik itu, ya, kuvetnya. Jadi nanti ada seperti ini, ya. Nah, seperti ini ya, agak tegak seperti ini untuk apa? Membebaskan undercut, ya. Paham ya? Jadi kalau kayak gini kan nanti ada undercut jadinya di sini. Karena nanti kan harus dilepas, itu harus lepas, harus bebas. Ya paham ya dari ya, jadi makanya harus bebas, harus nggak boleh ada undercut. Ya. Sampai di sini paham? Jadi kayak gini nanti, ya, seperti ini. Nah, nanti harus tegak kayak gini. Nah, bukan tegak ya, tapi seperti ini. Paham ya? Oke. Kita mulai ya. Nah nanti ada koran lagi seperti buat mentok-mentok. Dan yang perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu ke depan, jangan sampai terlalu ke belakang, di tengah-tengah seperti ini, ya. Ini.
Kita mulai ya. Tambah sedikit lagi. Jangan aja deh. Tambah. Nanti pakai ini ya, kita sambil yang pusat yang ini kan kita ada dulu yang baru ya. Ya. Nanti gipsnya kita atur. Sampai homogen ya. Terus ini tuangin ke sini. Paham ya? Terus kita ketuk-ketuk ya. Bisa nanti ada pakai vibrator boleh. Tapi kalau di rumah nggak semuanya punya vibrator ya. Jadi ketok-ketok supaya nanti porosnya hilang. Ini itu karena ini pastikan nggak ini ya. Tatakan yang tadi loh yang di bawah itu loh. Ya pastikan kedudukan yang tepat. Nah terus kayak gini aja nih ditekan nih. Ya. Ke bawah sekalian. Ya karena ini tipis banget ya. Ada ini elektron. Nah terus ini gampang banget. Ada tinggal disentuhkan aja ini nih. Tangannya disentuhkan ke sini ya. Nah kan supaya dia nggak boleh terlalu menutupi apa namanya malamnya. Paham ya? Nah kayak gini aja sedikit. Nah kita di sini bermain cantik ya, jangan belepotan. Ya nanti ini dibebaskan. Gampang ada ya, tinggal gini dok. Gampang kan? Ini yang mungkin bisa buat memfasilitasi adik-adik ya. Biasanya kan kita makan langsung gitu kan. Nah, kita harus waspada itu. Kamu lebih sehat kan? Dia udah kesenggol jauh soalnya. Oke, ya, nggak boleh gipsnya terlalu menutupin ke situ enggak, ya itu cuma butuh buat menutup si apa namanya malam apa ini gips dan supaya tidak ada undercut. Nah ini kan kalau nggak dibuang nanti jadi not metal to metal ya. Nah ini harus kita buang supaya dia nanti metal to metal. Supaya ini nggak paksa sekali. Nah ini loh maksudnya loh harus bersih ya. Nanti kalau enggak itu susah, jadi harus mengerik-ngerik. Kamu mengerik enggak? Apa itu mengerik? Tisu deh. Paham ya? Gak usah panik. Tadi tahu kan ya posisi settingnya seberapa gitu ya. Sudah pernah kan manipulasi kayak gini ya.
Yang paling kita harus pastikan ini karena nggak terlalu presisi ya. Yang ini tatakan bawah tadi tuh, makanya saya tadi tekan supaya pas presisi gitu, jangan sampai nanti ternyata bocor ya. Iya, nah itu kebayangkan agak nggak presisi nih tuh tutupnya, makanya ini harus hati-hati. Semoga agak geser-geser mungkin dari itu. Minta tolong salah satu ambil artikulator yang sudah ada galangan gigitnya di lemari sana ya, paling pojoknya. Ini boleh juga. Ya, namanya bikin kotor. Nah, ini contohnya bersih nggak? Ya kan? Yang buat itu. Kalau pas lagi di sini pasti ini bersihnya sih ini bagus banget. Di sini saya rasa butuh kerjasama dengan teman ya, paling nggak 2 orang lah ya. Ya boleh kalau masing-masing kayak gini, jangan sendirian. Ini pun ya kalau sudah jadi dokter nanti ada ini kan sebetulnya diserahkan sama lab ya, tapi kan ya kalau saya beberapa kes kerjakan sendiri kalau kayak gini. Ya kalau satu nanti gantian, terus dulu sama bawah gitu loh. Ya kan? Iya. Kalau beli 2 ya nanti bisa kerja ya gantian kan, terus gitu kan langsung. Rebusnya juga langsung orang atas sama orang bawah. Ini ya dek, pastikan metal to metal ya. Jadi lebih baik kita agak tekun aja di awal saat kita membersihkan, saat kita masih belum terlalu setting ya. Nah, supaya nanti adik-adik nggak kerepotan untuk memastikan bahwa si modelnya adik-adik ini kuvetnya metal to metal. Terus kalau ini kan jadi undercut nanti ya, ya adik-adik bisa cross sekalian aja bersihkan kayak gini. Paham ya? Nah. Ya. Ya, kita harus berteman dengan Kitsum ya, paham ya? Ada kapas? Itu ada. Oh, keibuan banget nih. Nah ini ya, kalau misalnya ada yang nempel-nempel ya sebelum setting kita boleh ya, manusiawi ya, ke senggol sedikit gitu ya. Terus penggunaan kan itu kan gitu. Kebayang lah ya, jadi ya. Ini nggak ada yang habis kontak erat, nggak ada. Ini siapa yang positif di sini?
Iya. Kamu juga ya? Kamu juga deh? Oh, ya. Nikolas? Enggak ada. Takut sama bantal gulingmu kayaknya nih. Masih itu bantal gulingnya Nikolas? Masih dong. Masih. Enggak, maksudnya kalau nge-zoom itu kelihatan di belakang. Tanpa amplas sebetulnya ya, walaupun saya sebenarnya udah menyiapkan amplas juga ya. Ya enggak? Ini tanpa amplas. Enggak ada amplas. Enggak bingung kan ya? Enggak lah, ya enggak bingung enggak. Jangan bingung, cuma kayak gini aja ini. Kalau ketutupan sedikit nggak masalah, tapi jangan sampai ketutupan sampai ke gigi sini, ya. Iya, ya. Ini tunggu setting. Punya kamu Jan, sini Jan. Yang tadi sambil nunggu ini setting kita ngerjain satu lagi. Dilepas. Nicholas kebayang ya? Bayang. Kayak pulling the casting gitu ya. Hah? Pakai teknik yang pulling the casting. Iya. Ada di buku panjang panjangnya sudah ada kan ya, saya sudah melampirkan ya, walaupun gambarnya belum sempurna banget gitu ya. Kufet siapa itu? Kufet. Itu orang apa? Orang bawah juga sama. Kamu yang orang bawah aja Pak? Ya ya, nggak apa ya, jadi ada satu ya. Nanti boleh di amplas sedikit nggak apa-apa, kita supaya salur. Ini gue setting dulu ya. Ini deh, kalau metal to metal. Ya, dibersihkan nih, ya. Gitu ya. Ini pastikan kayak gini, ya. Ini juga putar sedikit tapi susah soalnya ini kan. Ya tapi ya lumayan lah, ini nggak terlalu ini. Ya, karena nanti kita ngepres. Khususnya nggak. Kalau ini tuh fungsi kah gitu enggak? Ininya loh. Nah, ini di bawah itu fungsinya ini nih. Iya, paham ya? Yang dimaklumi nggak usah. Nah ini harus ada jarak ya. Karena ini jangan sampai nanti pecah. Kalau dari nggak terlalu nggak neken, nanti kita nggak bisa nguluk yang atas. Ini jangan sampai si gigi ini nongol di atas permukaan ini loh. Karena ini kan tipis banget ini. Ya, paham ya? Nah kalau ini kan belum kena nih giginya nih. Kelihatan nggak? Ya, jangan sampai setelah dipasang ini giginya posisinya kena nongol di atas ini, nggak ketutupan sama gipsum nantinya. Paham ya? Kenapa tadi saya neken ke bawah, malah hampir kayak mentok. Paham ya? Di sini ya diperhatikan. Ini tunggu setting dulu. Mana dulu? Yuk, siapa lagi nih? Sini. Rian yang orang bawah. Ini tahu dibersihkan dulu. Oke, ini ruangan tidak punya kalian ya. Dan penerusnya juga. Jadi masuk bersih, keluar harus
bersih. Mana yang sekarang bro? Ini modelnya, terlibat ini belum. Yang orang bawah pun demikian ya. Ya. Tadi sudah di video belum? Sudah ada. Yang saya bilang jangan sampai bibinya nol ke atas gitu ya. Kalau sudah punya press sendiri sebenarnya nggak usah pakai ini, langsung aja nanti pakai pressnya, rebusnya loh. Langsung ada. Iya. Tidak usah pakai bau gitu. Nggak pakai bau nanti. Susah. Tidak ada tutup bawahnya. Ini kan tutup bawahnya lebih baik nggak usah dicat sebenarnya ya. Tuh. Emang nggak pas. Kerap gitu loh. Ini lihat ya. Ini kan kayak gini ya dia. Nah ini nggak ada gipsumnya aja segini ya. Nanti berarti kita ngangkat paling segini supaya nanti di atas itu ada ketutupan gipsum lagi gitu ya. Kalau nggak ketutupan nanti giginya nongol di sini gimana? Kebayang ya mas ini ya dek? Ya. Nah, nanti di press ini mentok di giginya repot. Oke, vaselin. Yang bawah ini jangan kebanyakan vaselinnya, ngebut plastik aja, separatin aja nih ya. Oke. Jadi kalau itu diketrok-ketrok semakin kencang ke bawah. Ini diketrok-ketrok bisa kayak gini. Dan memungkinkan lepas ya. Kalau ini nggak mungkin lepas gitu loh. Kalau yang ini ya dek, nggak ada soalnya. Pas dulu. Nah ini nggak. Kalau ini nggak mungkin lepas ini. Itu tuh semakin kunci kan di sini. Terus kalau nggak ada palu ya. Tolong coba ada palu. Ya nanti kalau nggak palu ngetoknya di sini. Truk dia ngangkat. Jadi bukan dihancurin ininya ya. Tuh, jadi pastinya pecah nggak? Gak ada ya dek? Nanti masuk kali ya? Gak ada? Ini ya pinggiran aja. Nah ya ini ya. Nah ini jadi yang diketok itu nanti pakai palu pinggirannya. Nanti dia ngangkat ke atas sendiri. Ini gak ada palu ya. Nanti di palu sininya terus dia nanti ngangkat. Ada benda yang agak kuat lagi ya. Di belakangnya dia. Tuh. Ya. Paham ya? Jadi bukan pinggirannya aja sini ya. Jadi bukan diketok sininya nanti hancur modelnya. Paham ya? Nanti ada fungsinya lagi. Saya jelaskan nanti ya supaya nanti enggak pecah gigi palsunya dede. Kenapa kita Oke, kita kerja lagi ya. Yang mana nih? Sudah? Nah ini jadinya kayak gini nih. Ini ada cara. Nah kayak gini nih gipsumnya ya. Oke, dia aduk lagi gipsum. Tadi pas ya, nggak ada yang kebuang ya. Mungkin udah. Sampai sedikit lagi. Nanti ada kita perbandingan ya, ini supaya saya mempercepat waktu soalnya ya. Nanti ini ya cukup lagi sedikit lagi, cukup.
Lagi sedikit. Cukup. Ya. Kalau misalnya udah ngaduk kayak gini, kalau ternyata ada yang di sini ada yang ini, yang mending diulangi lagi ya, jangan kalau di sini udah keras banget. Ini coba apa sih? Ngasarin ke sini. Ini tenaganya cuma gede ya. Biasanya ya. Nah, ini yang paling itu. Nah, mending kayak gini aja ya. Paham ya? Nah, karena ininya angkatnya agak berat gitu. Kita cuma berusaha supaya minimal porus, karena porus itu kalau dipres dia pecah. Hah? Kira cukup. Modelnya kita masukkan. Ini ya. Nah, tuh, jangan dulu ke depan. Ini ke belakang aja. Ini ya. Nah, ini nanti kita bisa set. Cukup ya? Ya. Oke. Yang ini gampang aja, jangan berubah. Ini harus ditutup. Kita bisa ambilkan dari depan. Penasaran itu yang pada cara lihat ngapain ya. Jadi jangan pedas sebagainya. Kita sebenarnya bisa memperkirakan ya, kira-kira ada undercut apa enggak lihat dari atas ya. Undercut itu yang nanti bikin apa? Nanti tidak bisa berarti mau mendidih dulu atau sampai mendidih. Kalau ini kan bisa dicelupin dari yang ini ya, dari yang mendidih kan. Kalau ini kan intinya membuang malam kan. Nah, kalau akrilik nanti dari posisinya posisi belum mendidih kan, dari 0 derajat, istilahnya gitu aja. Kalau ini kan membuang malam. Nanti kalau malamnya masih nempel ya disiram dari luar. Pakai teko ya. Iya, pakai teko. Saya itu dulu pas S1 beli panci kok nih. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, saya itu pernah hampir kebakaran karena ketiduran. Jagain punya teman banyak gitu kan, pada nitip ngerebus gitu. Ketiduran sampai kering, ini bahaya itu ya. Jadi jangan sampai itu. Jangan sampai terulang. Waterbat dinyalakan nggak apa-apa, nanti kamu kita coba sampai buang malam. Oke lah ya, tanggung ya, langsung aja ya. Waterbatnya ini. Atau dia punya panci, nanti pakai panci aja lah ya di rumah. Kenapa? Kalau enggak ya direbus sendiri di rumah ya nggak apa-apa, tinggal rebus aja sih. Rebus nanti terus dicongkel gitu kan, disiram.
Kenapa? 32 menit. Iya, dari mendidik ya. Ini 20 menit cukup 30 menit. Ini kan untuk malam ini supaya hilang deh. Kebayang ya, nanti malamnya hilang, giginya nempel di gipsum yang atas gitu loh. Iya, kan. Ya kan? Nah, nanti dibersihkan, harus bersih, terus nanti kasih faselit apa? CMS kan? Iya. Nanti diganti akrilik kayak gitu loh. Yang dikasih CMS berarti yang gipsnya itu. Iya gitu. Nanti saya demokan lagi aja. Yang penting ini sampai tahap ini dulu rebus. Nanti di sela-sela blok PRM ya. Kan ini kan jadi PR istilahnya. Oh, iya. Gitu ya. Akhir pekan bisa garap gitu ya. Ah, iya. Ini kan agak melenceng dari perkiraan ya. Karena Sangat jauh itu. Hah? Sangat jauh itu. Iya, biasanya sih demokan langsung, dampingi langsung ya. Ini gimana lagi ya? Yang apa namanya? Yang kena Covid sampai berapa? 20 tuh. 20-an ya. Dari awal sampai sekarang sudah 20. Jadi ya tetap fokusnya ke sehat. Udah belum itu? Sedikit dokter, belum Ini berkesan banget buat ini tuh kalau lagi bareng-bareng gitu ya. Ini nangis, ada yang nangis gitu ya. Kan belum menjumpai pas buka ini apa namanya? Terlalu keras, terlalu yang terakhir kontak ini udah selesai isoman. Kontak itu. Nah, Iya. Sudah berarti. sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua. Di kos-kosannya jadi sudah nggak ada lagi yang positif ya. Sudah. sudah enggak ada. Kenapa? Sudah itu. Sudah ini ya. Sudah. Ya. Sudah tahu semua soal itu. Iya, iya, iya. Semua saya kenal dekat dengan saya. So, itu pas ngajar pertama itu ya, bapak ibu saya kena ya, saya ngeresepin obat itu loh lagi kuliah awal-awal itu. Yang lagi kuliah kan tuh. Iya itu. Wah, oksigen harus ini. Adik saya kena. Sepupu kena. Itu orang kena. Nah ini ya. Jadi gini, prinsipnya nanti ada kemungkinan terjadi punyanya Dade atau punyanya siapapun ya, pas dilepas terjadi penulisan depan. Ininya lepas, ya enggak? Ya, jadi tetap ada undercut. Paham enggak ini? Udah nggak usah panik, biarkan aja seperti ini. Kalian nggak usah kontak-kontak yang lainnya gitu ya, biarkan aja seperti ini. Nanti kalau bingung, foto kirim ke saya nggak usah. Paham ya? Kan bisa terjadi kondisi ini loh. Paham ya maksudnya Dede ya? Ya nggak apa-apa, nanti kan kita tetap bisa melakukan packing gitu ya. Ini kan ngepres, yang penting dimensi malam nanti digantikan sama dimensi akrilik. Ini kan gitu. Jadi kalau udah kayak gini nggak apa-apa, yang penting nanti bisa lagi seperti ini. Paham ya? Jadi nggak usah panik. Nah, kecuali elemen giginya pada lepas, harus dikembalikan ya. Dikembalikan atau mulai dari awal? Enggak, dikembalikan, dimasukin lagi ke lubangnya. Oh iya Pak. Kan nempel di rangka atas kan. Pastikan nanti nempel di
buat selingan istirahat di blok PRM ya. Nanti saya kasih waktu sekitar 2 minggu atau 3 mingguan ya jadi ya. Silakan diproses. Sampai gimana ya? Ya sampai finishing polishing. Ini kan jadi undercut nih ya. Yang ini kalau kayak gini, namanya buang aja. Yang ini bentuknya landai gitu loh, ya. Iya. Nah, kalau ada yang ketanam sedikit ya nggak masalah. Nanti kan tanamnya hilang gitu. Cukuplah gitu. Ini buat bersihin tapi nggak usah terlalu banyak sih. Karena ada malam yang pada nempel ya. Ya. Nanti kita amplas pas sudah siapin nggak masalah. Oke, metal ya. Ya, ini empas ya jadinya kayak tadi ya. Oke. Cukup. Udah setting belum dek? Udah Hangat? Ya nunggu dingin ya. Nah, kalau hangat itu kan proses setting. Nah, nanti nunggu dingin. Kalau udah dingin kasih vaselin. Sini. Kalau udah dingin kasih vaselin sininya, nanti kita pasang ininya, kita cor atasnya. Tapi ntar ada cara supaya nanti kita bongkarnya lebih gampang. Kayak hasilnya apa ceng? Vaselin, pakai vaselin. udah jadi. Presnya jadi mana? Oh iya, udah beli pres yang gede-gede ya? Kalau itu sebenarnya bisa, kalau ini bisa ditumpuk 2 loh. Paham nggak maksudnya? Atasnya kufet, atasnya lagi kufet gitu. Tapi kalau ditumpuk 2 lebih baik dipasang skrupnya. Ini yang pertama, nggak usah pakai skrup dulu, nggak apa-apa ya dek. Ini nanti Rian pulang dari sini dan langsung direbus aja Rian. Ya. Tadi nanti kalau udah direbus ya Rian ya. Terus nanti jangan diketrok kalau habis direbus. Pegang elektron. Gini. Set. Ini loh, diangkat sedikit nih. Ini loh. Ya. Ini loh, ya dicungkil. Nah, ntar nanti ngangkat kan. Cep. Nah, kalau ngangkat, gigi ini akan nempel di gigi atas. Paham? Nanti yang di bawah sini model kerjanya kelihatan. Ya. Nah, ini nanti saya akan mencontohkan proses packingnya rahang atasnya, packingnya rahang atasnya. Jadi nggak ditutup semua deh. Ini kan udah divaselin nih, sorot. Ini kan sudah divaselin, nanti yang bawah sini ya, giginya nggak usah divaselin, yang divaselin gipsum putihnya aja, paham? Nanti kita akan lakukan setelah divaselin, kita tutup pakai gipsum putih. Nah terus nanti jarinya aja dia masukin ke sini, ya, gini. Nanti jadi terbentuk seperti ini kan, ya. Terus ambil gipsumnya, paham?
tunggu setting, kasih vaselin lagi ini, baru cor pakai gipsum biru. Mana gipsum birunya? Ini gipsum birunya. Gipsum biru ini nanti nempel seperti ini. Nah, ya, ada dua cara sebetulnya, langsung dicor gipsum putih semua ya nggak masalah. Tapi kenapa saya membuat ini terus dicor gipsum biru? Nanti kalau sudah jadi, tinggal seperti ini aja. Ini ya. Kalau nanti ini kan sudah jadi akrilik nih. Kalau belum jadi akrilik jangan diutak-utik, biarkan aja seperti ini. Paham aja deh. Ini kan setelah packing, setelah curing, setelah deflasking, ya. Jadi nanti ada deh nggak main palu untuk deflasking. Tahu deflasking ya? Melepaskan akrilik dari si kuvetnya tadi. Ya. Caranya gimana? Ini kan nanti kalau sudah, ini kan nanti lepas, lepas ya. Jadi tinggal seperti ini aja, ini nanti akan nempel. Nah kayak gini aja akriliknya. Bayangin kalau di sini ada akriliknya penuh, ada yang ngotok-ngotok pakai palu, yang sering kali terjadi adalah malah gigi palsunya patah. Kalau cara saya yang seperti ini ya, kan di buku petunjuk praktikum juga ada. Nah nanti tinggal aja deh. Ini tadi ya. Nah ini ya. Ini kan jadinya terbaca rata ya seperti ini ya di kelas ya. Ini masih ada ininya ya. Bentar. Satu lagi mana ini? Sampai di sini. Ada. Ada lagi? Ini kita ada. Nggak ada. Oh iya, tiga ya. Ya nanti setelah saya punya. Nah, nanti jadinya kayak gini deh. Atasnya kan ada ini nempel, ya enggak? Jadi nanti ini kan udah otomatis lepas, karena kan kita pakai vaselin di sini. Jadi kita membebaskannya nanti kalau pas deflasking, tinggal digorok aja sininya, srek digorok, terus pakai pisau gipsum, masukin ke selat gorok besi ya, klek, udah langsung lepas kayak tadi posisinya. Paham ya? Jadi posisinya lepas kayak gini nih. Tanpa ngetrok pakai palu nggak usah. Nah kalau nggak pakai kayak gini itu nanti jadi pasti akan kebingungan kan? Ini nggak ada ini loh ya, nggak ada ini loh. Artinya kan berarti ini gipsum putih semua. Cuma ini cok, nanti ada pasti apa? Bakal dipotongin sedikit-sedikit di sini, terus diketok-ketok gitu kan. Kalau yang nggak sabaran sini malah jadi pecah jadi dua. Nah ini kita pakai cara yang meminimalisir pempaluan itu, ya. Jadi nanti dipotong aja di sininya. Kayak gini nih, motongnya segini, masukin gipsum putih, pisau gipsum, klek, lepas. Kurang dari 2 menit ini terlepas, paham? Ya. Kalau nggak kayak gini, saya yakin pada main palu semua. Ya diketok sininya dan penuh dengan ketakutan. Ya kita kan ada teknik seperti ini, ya. Tapi ini perhatikan nanti karena ini kan licin banget ininya ya. Aturan idealnya ini licin ini. Ya nanti yang penting harus bersandar di sini. Ya. Ini licin. Ya jadi nanti harus pas, posisinya harus selalu pas. Kalau ini kan ngunci ya, bahkan kalau yang ini kan malah nempel di sininya ya. Ya, ini nggak masalah. Nih, kan? Ini kan orang bawah nih. Di sini kan? Tinggal ini dilepas. Ini kan udah di posisi dilepas ya. Nanti orang bawah lebih gampang lagi. Potong. Ada gergaji besi nggak di sini ya? Nanti kita praktekkan cara melepasnya. Yang ini orang bawah kan masih ada ya. Jadi ini kan masih ada akriliknya ya. Ini plus curing. Lanjut, nanti dipraktekkan aja. Ini supaya lihat semua dulu. Udah setting belum dek? Sudah dingin ya? Punya es sama ya? Sudah ya, sudah dingin. Sudah dingin ya. Kalau mau diamplas nggak apa-apa sini dihalusin.
ya. Kalau mau supaya harus mana ininya amplasnya. Kalau mau main amplas, lakukan pengamplasan di air yang mengalir. Jadi nanti bagus ya. Kalau enggak ya pakai ini aja nih, ini. Nah, ya paling enak di air mengalir. Nah, cuma tapi kan takutnya menyumbat ya. Ini supaya lebih halus. Ya. Iya, itu harus dipaham ya. Amplas itu ada yang 600, 900, 1500, yang 2000, yang paling halus yang 4000, itu 1500 ini ya. Jangan pakai amplas yang 600 ya, nanti tambah khas. Itu berapa sih? Nah ini saat amplas kayak gini, jangan sampai ngamplas malamnya. Paham? Nah ini yang memungkinkan nantinya jadi undercut. Jadi undercut itu kalau dipasangin gipsum, gipsum atasnya nanti jadi masuk gitu loh. Nanti kalau ditarik kan jadi pecah. Kita harus buka. Paham ya ini ya? Rian udah paham ya? Nanti yang arahan bawah praktekin di rumah aja ya. Saya nyontohin yang sama masing. Nah ini kan udah halus ya. Kalau mau di wastafelnya kasih ember dulu supaya enggak kotor. Ini ada kecil ya. Dilap nggak apa-apa. Pakai tisu terus nanti kita pasang saja. Nah, ini di sini pernah terjadi, bukan di sini, pas waktu mau packing. Ada yang lupa nggak masih CMR, kebayang nggak akhirnya? Ya, jadi bukan pas waktu packing, pas waktu ini, bukan pas waktu akrilik ya. Pas sekarang ini ya lupa nggak masih vaselin, apa yang terjadi? Gipsum atas sama gipsum bawah nyatu. Ya ada yang masalah sama sekali nggak bisa dibuka loh, akhirnya dia buat lagi. Ya, jadi tolong diperhatikan. Ini udah kering ya, udah kering, udah nggak panas ya, tadi panas ya. Nah di sini penting ini. Tolong ya, ini saya mempraktekkan nanti adalah nanti cukup. Jadi pada mispronunciasi itu. Sudah kalau kayak gini sudah, kasih vaselin. Saya kasih vaselin. Kasih vaselin yang adekuat tapi bukan berarti dimensinya terlalu tinggi. Paham ya? Jadi ini supaya nggak nempel. Nah, iya bikinnya aja. Nah, malamnya kan nanti juga hilang kan? Nanti sisa malam itu kalau pas rebus bisa lewat sini juga belakang. Ya. Nah ini kasih aja malam yang sama gipsum yang putihnya. Kalau kita di angkatan pertama dulu kayak gini kerjain sendiri semua deh. Pas untuk ke pasien lo ya. Kalau pas kita bisa. Berarti ada yang cuma sendiri ya kan? Enggak apa-apa, ini bisa dikirim ke lab. Tergambarkan ya.
bagaimana saya memfasilin ya, bukan menambah dimensi berlebihan, tapi memang harus kena semua faselinnya yang di gipsum putih. Nah, nanti akan terjadi pinggiran gipsum putihnya itu agak runcing-runcing, bisa diratain. Oke, ya nggak apa-apa, yang penting kalian rebus dulu aja, nanti terus tunjukin ke saya ya, kemarin direbus. Kalau ada lubang sedikit, ini sedikit, tutup aja pakai vaselin nggak masalah. Sama. Kalau CMS-nya pas buat ini aja, pas apa namanya? Pas packing. Itu kan separating aja. Rasanya buat supaya nggak ada penyatuan gitu ya. Ini kenapa saya melakukan ini, supaya nanti waktu ada dia melakukan, nggak usah, jangan pakai ini ya, ntar. Paham ya kenapa saya pakai model yang sekarang ini ya, seperti yang di textbook itu, supaya nanti ada dia waktu membongkar nggak main lalu. Nanti di foto ya kalau saya foto model cara apa namanya packingnya. Oke, cukup. Kita pasang yang atas. Jangan sampai kebalik, jangan sampai kayak gini, ya. Harus seperti ini atau seperti ini. Ini kan ada kuncinya ya, seperti itu. Nah, oke. Yuk kita coba sedikit sini ya. Ujung dulu, ujung. Bayang ya. Ya nanti kalau misalnya buktinya terpakai, ambil lagi ya itu. Kan banyak itu bukti. Gimana sih? Ini ambil lagi. Ini perhatikan ya. Harus homogen ya. Ya, ini tinggal nanti dimasukin ke pojokan. Nah, ya, ke pojokannya dulu. Kelihatan nggak? Ya, supaya dia masuk ke celahnya, jangan langsung blok gitu ya, paham nggak? Nanti ke sini. Biasanya pada sini membantu kita proses. Hati-hati. Ada lagi kasih yang seperti.
manusia terjadinya masukin lagi deh. Oke, semuanya cukup ya, cukup ya. Ini sebenarnya bisa juga hanya sampai sebatas ini, kayak langsung apa namanya ya, tutup bisa, tapi nanti lepasnya susah. Nah, jadi akan melakukan pemukulan dengan palu terus dicungkil-cungkil sedikit-sedikit ya, kecuali kita punya bur yang buat gitu, yang kayak buat jalan raya, tapi ini khusus untuk ini aja, jadi kayak bur tapi buat mecahin ini loh, atau kalian gorok-gorok sedikit-sedikit itu kan ribet banget. Tangan juga gini, kita punya di bawahnya, kalau ada yang nggak pas mana jadi nanti habis ini dipoto ya. Oke ya. Kita kasih semua. Nah ini lihat, ini kan posisinya sama kayak gini ya. Ada dia masukin jarinya, masukin ke sini, terus gini. Ya kira-kira giginya kan di sini tadi ya. Ke depan ya, untuk membebaskan oklusan. Kelihatan nggak tuh? Ya. Nah, sudah cukup. Gampang banget kan? Nah, sampai kelihatan gini. Enggak semuanya nggak apa-apa, ini cuma betisnya, ini kan nggak kelihatan semua giginya. Ini soalnya ini kan kuvetnya kecil ya, kalau ini kan kuvetnya untuk mempermudah adik-adik waktu apa namanya dibuka. Punyanya Rian sekalian aja sih, jadi kalian ya. Nih lihat ya, buat tepung ya. Ada itu di buku petunjuk praktikum ada, buka. Halaman berapa deh? Ya jadi kayak gini. Hah? Iya, oke. Ada kan? Ini bisa dibawa nanti. Ya, kan kelihatan kayak gitu kan, itu kelihatan nggak? Fotonya kan sama kan kayak gini kan? Jadi cuma buat merasakan oklusalnya aja. Terbayang ya? Ini apa ternyata? Ya agak ribetnya di sini. Ini kita udah mengisi terus dibuang sedikit gitu kan. Tapi nanti kita enak waktu
The flashing gitu saat mengambil akriliknya gitu ya. Oke. Saya kira cukup. Ini nggak usah diangkat nggak apa-apa. Kita nanti dikasih Vaseline aja di sini. Cukup ya, simpan dulu nih. Tinggal kita punya Rian. Ini Vaseline oke, ini diamplas dulu ya. Simpan. Ya. Udah nggak panas kan? Lanjut. Kalau motor apa mobil? Kalian nanti ditaruh di sana ke teman-teman. Ya, nanti kayak gini terus itu jadi geser-geser dulu deh. Kan belum setting. Ya, nanti pecah. Biarkan aja. Nangis nanti Eva. Paham ya? Jadi sekarang kita sampai tahap seperti ini nih. Foto keluar. Jadi kayak gini nih ya. Nanti di sini kasih Vaseline, ya. Kasih Vaseline, terus kita pakai gipsum biru. Nah, seperti ini. Terus tutup. Ya. Press. Paham? Foto deh. Ini foto kayak gini loh. Foto, ya. Udah ya, foto ini. Udah. Ini cukup. Oke. Ini buat dosen juga. Apa namanya? Sama seragam. Kan caranya kan banyak kan tadi. Ya. Jadi kita waktu. Udah, diamplas dulu. Sudah ya. Nanti kita amplas dulu ya. Ini berapa jam ya? Sudah. Ini jam berapa? 4 kurang. Ini berpraktek sering. Ya, intinya santai aja. Kalau mau sampai apa namanya perebusan juga ya. Ini syarat lebih aktif di rumah. Masih hangat nggak? Atas apa? Hangat ya? Tolong ya nanti F. Nanti kan setelah ini kasih Vaseline terus kita kan kasih gipsum biru. Nanti kalau pas kamu ngerebus, usahakan si kuvet ini jangan sampai terambil gitu. Supaya nggak maksudnya. Kalau terambil nanti bisa lepas soalnya ini kan tipis sih soalnya ya. Kayak gini tapi kamu pegangin sininya, ya. Terus congkel sininya. Paham nggak? Ya. Ini nggak pakai skrup ya, Dok? Nggak usah pakai skrup nggak apa-apa. Kalau pakai skrup ya nggak masalah. Cuma kalau pakai skrup itu kadang ya, kan itu kan memulai ya. Iya. Skrupnya ada yang nggak bisa dilepas loh. Nah itu yang agak apa namanya? Kalau yang skrupnya jelek, sering terjadi nggak bisa dilepas, susah lah, biar digorok lah. Dilihat loh, nanti kamu malah menggrinding, mau grinding loh. Ini belum jam 4? Belum. Nih saya buat kayak gini bisa halus banget kan begini. Kalkulator juga halus kan. Kalau bisa bagus nggak?
Jadi ini tuh sini ya, ini kita usahakan ini dari awal. Dari tahun berapa itu ya? Lama banget. Rata nggak itu punya saya itu datarannya? Sama aja kan bahannya. Itu malah kayaknya digulung-gulung loh ya. Bukan ya? Ada yang digulung-gulung sekarang ya. Cukup kan? Kita ini kan sudah. Nanti kita tahu bahasa apa di lab ya. Ya tahu. Kayaknya kancing tahu. Sana kan. Sudah sering belum dek? Sudah dokter. Masih hangat. Hangat? Iya, tapi masih agak hangat. Nggak masalah. Nanti waktu lepas gigi ngerebusnya yang ini ya, ngerebus juga jangan kelamaan loh ya, sesuai dengan buku aja itu ya. Nanti baru dilepas terus siram pakai air panas, pakai gayung. Tapi tolong ya jangan di wastafel. Kalaupun di wastafelnya dikasih saringan. Nanti kalau ada gigi yang lepas masuk ke dalam lubang wastafel, manggil PDAM nanti ya. Banyak kejadian kayak gitu ya. Nangis dulu kali. Sudah? Oke. 5-10 menit. Mana sih? 5 menit ya. Sudah mulai dimasukkan air mendidih ya, sekitar 5-10 menit lah ya. Air mendidih dulu. Tapi kalau rebus akrilik nanti dari air yang belum mendidih. Ini kan cuma buat menghancurkan malamnya. Nanti kalau udah sekitar 5-10 menit ya, diangkat terus disiram pakai air ini. Ini kalau gagal tanggung jawab sendiri ya. Ada sendiri. Coba deh,
Tuh ngambilnya harus hati-hati ya, dari bawah. Ini tuh kayak harta karun. Kita ngurus penyerian dulu sambil nunggu ini. Ya. Yang mana kan belum? Udah sama? Vaselin dia jangan pakai lotion, kurang kuat ya. Tetap kadang kurang kuat kalau lotion. Vaselinnya benar-benar vaselin. Sebenarnya ada pasang sendiri yang buat itu kan. Ada, nggak dikasih ya kemarin ya? Benar. Jadi kemarin pakai ini kan. Sama sih sama. Lebih bergengsi. Biasanya kan dipakai di sini orang pakainya sedikit banget ya, jadinya kan kita bareng-bareng gitu. Ya kan? Maksudnya. Kalau ada lubang tutup aja kalau ini. Iya. Jadi lap dulu di sini. Bukan di sini ya. Sudah setting apa belum itu? Sini. Pakai vaselin ya. Ini juga pastikan metal to metal, bersihkan dulu deh. Mana ini? Ini kan juga mau kita mau naruh itu kan, naruh metal kan. Jadi ini harus bersih. Ya, paham ya? Cuma tutup atasnya kok nggak ada kuncinya ya. Ini kan ada kuncinya ya tuh. Tapi yang kuningan benar ya, tipis banget sekarang. Ini produk-produk zaman saya dulu. Sudah setting ya? Nah, ini kasih vaselin. Ya. Kasih vaselin semuanya. Itu kentut lebih berharga daripada batuk ya. Ya. Ini milih mana ya? Kentut kalau batuk? Kentut Kentut kan? Ya, orang kentut beda ya. Tapi belum milih. Oke, sudah. Kita press nanti. Terus ini apa, jangan sampai pressnya jatuhin model kerja kita. Terus keras ya. Nah, ya. Di sini tuh nggak ada orang-orang galuh. Galuh mempengaruhi pekerjaan. Oke, ayo kita. Ngomongin sedikit, kelihatan mana orang pelit, mana orang nggak pelit ya. Ya, ketemu sama temennya, itu banyak apa? Sudah, mungkin. Ini ya. Ya. Foto deh, ambil versi foto juga. Ambil foto. Ya, ini setelah nanti. Ini kan mau di press ya.
Nah di sini harus dipastikan nanti metal tuh metal. Ini kayak gini ya, betul ya. Ini ya, terus kita tinggalkan gitu. Ini lubangnya bisa ini banget ya. Pasang ya. Mana lubangnya? Ininya boleh dipasang ya, sampai sambil dipasang ya juga nggak apa-apa ya. Ini kan bisa buat ngepasang juga ya. Nah ini di lubangnya loh, ya kan? Terus enggak? Oke. Ada baut ya. Nah terus ini nanti ditekan, nggak usah pakai emosi ya. Perlahan nih, kelihatan nggak nih? Ya. Kita nggak usah pakai emosi nih, beneran mainannya ya. Oh ada yang temen modelnya pria nih, gaya-gayanya mungkin gitu ya. Wah gitu loh. Pakai ulang. Paham? Cek. Metal putih metal ya. Dan posisinya harus di tengah ya. Ini udah di tengah kan ya? Udah lah ya. Dapatnya di tengah. Cukup ya Yan? Ini karena kenapa saya agak ini ya, pakai ini ya? Karena ininya licin banget. Geser-geser, jadi kalau hemat saya mending apa namanya? Sambil misal mau dikunci tapi tetap merebusnya pakai ini aja lah. Ya. Pakai strap ya. Tapi jangan tipis banget ya. Tipis. Kamu harusnya yang ininya loh apa? Bautnya. Yang kembang itu. Yang kembang. Terus kayaknya ada gipsum ya atau mungkin. Iya, biasanya kering. Oke, cukup. Ya. Ini dibersihkan dengan jorok ya. Gila. Tunggu sampai set. Ya, tunggu sampai setting. Nanti malam udah gak ada. Oh, CS ya. Ya besok direbusnya. Paham ya Dedek? Ini bersihin ya. Terus bersihnya kayak gini aja wis cukup. Ya. Tisu basah. Kapas basah. Ini yang tadi ya. Ini enggak tadi. Paham nggak Dedek? Nah, cukup. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Ini tinggal yang atas kan ya? Iya. Oke. Oh ini yang bikin susah masuk ya. Mana? Modelnya atasnya mana? Ini ya. Yang metal ya. Udah ya. Metal. Ini kan ada selang nanti ya. Jadi malam keluarnya harus setelah ini. Malamnya direbus. Ya. Yuk. Cek lagi. Kurang.
tunggu. Hilap dulu tuh. Nanti. Kalau ngomong gitu. Terakhir kapan ya? Yang pandemi ya. Biasanya kan semakin diceritakan juga tuh. Kita dengar. Apa sih yang pandemi? Ya tuh ya, kita udah apa namanya? Promoting ya. Nah, kita masukin ya ke sana dulu. Ya. Kamu aslinya mana ya? Saya Kudus dok. Nikolas mana? Dari Cirebon. Cirebon itu Fajar ya, dokter Fajar teman saya, teman kekuasaan dokter Arif. Terus Evi mana? Batang dokter. Oh Batang. Kalongan. Terus Haro? Kebumen dok. Kebunnya mana Haro? Gonggong dok. Dekat pantai Petanahan. Saya kemarin ke Enggak, nanti. dekat Waduk Semper. Oh iya. Pindah mana? Bandung dok. Oh Bandung. Jalan ini Oktasina. Semarang dok. Tadi jalan dekat. Ini cuma buat memastikan aja ya. Tapi bukan diketok-ketok, dia lihat ya tangan saya ini. Karena kita nggak pakai vibrator ya. Paham ya? Soalnya kalau diketok-ketok nanti susah. Itu gelombangnya kan perutnya keangkat kan? Itu. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Ini ya. Terus masukin kan bentuknya tadi kayak gini ya. Ya, masukin aja yang di sekitar sini. Sekitar sini ya. Ke depan ya. Nah kalau udah agak ini sebenarnya, paling atas kalau udah agak mendekati apa namanya? Seperti kenapa? Polling daun testing. Kenapa? Yang pooling dot testing apa yang holding? Apanya? Tekniknya apa? Ini. Pooling. Ini ya, nanti di sini kayak gini ya. Ini. Kita tarik ke sini. Kelihatan kan itu kan? Ini. Gampang banget kan? Di foto ini tuh. Mbak Ita, duluan nggak apa-apa.
Labuan Kebayu boleh gitu, Apa ya? tapi jangan kebangetan. Kamu nggak kebangetan, oke terus gitu. Setelah itu awal dari ini ya, itu kadang panas juga ya. Kalau kayak gini terus tiba-tiba drop. Nah, tadi teman-teman suruh sampai step ini dulu aja ya. Nanti packingnya saya ajarin lagi. Ya, ini penting lah setidaknya kalian ya pernah kayak gini gitu ya. Walaupun ini nanti kan ada blok BLM ya. Saya buat PR lah yang ini sore-sore gitu. CS-nya besok mau jam berapa deh? Yang pakai ada, Hmm? yang pakai ada soalnya yang SKL sini kan. Kenapa? Yang SKL besok oven kan, yang mau kita. Ya kalau ini udah selesai, saya demokan. Nggak harus hari Jumat sih, hari Senin pun nggak apa-apa sih demokan. Siang-siang gitu, nggak masalah. Ya nanti kita lihat jadwalnya ya. Ya. Tapi gambarnya udah saya akses semua ya ini ya? Sudah kan? Ada. Oh, ada yang tadi ketebelnya ada? Iya, iya. Tapi besok CS sama sekali kan. Heeh. Untuk sekiranya berarti kesini atau di masuk di rumah? Nah nanti kita lihat sikonnya. Kalian udah selesai semua ini rebusnya ya. CS itu kan CS-nya mengenai ini kan ya, repairing kan gampang kan. Terus digambar loh, pola outline-nya itu digambar. Memotong itunya loh, memotong akriliknya kan itu kan buat pola. Kelihatan susah nggak? Enggak kan? Coba ya, foto deh. Aman ya? Tuh. Ya kan? Nah, tunggu setting. Tunggu setting. Oke ya. Nah, kita berbicara punyanya siapa tadi? Di sana biar agak lebih bagus. Suasananya nggak berantakan. Miringan. Oke ya. Udah ada gorok ya. Oke, gitu nggak apa-apa ya. Nah, Dedek, ini setelah kita nanti menanam ya, kita melakukan proses penanaman di dalam bufet. Nanti ini kan sudah setting ya, nanti ya besok nggak apa-apa kalau yang ini ya, karena kan ini mau belajar CS. Ini nanti direbus di air mendidih ya sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah direbus di air mendidih, adik-adik hati-hati saat melepas, jangan sampai merusak gipsumnya atau merusak anasin giginya pada lepas gitu ya. Tapi kalau lepas nggak usah panik, nanti kita kembalikan lagi gitu. Tapi kita kan sebisa mungkin hati-hati dulu gitu ya. Nanti kita buka skrupnya, kita buka satu persatu, nggak usah pakai kekerasan, apalagi diketrok pakai palu, nggak boleh. Adik-adik boleh pakai pisau gipsum ya, pisau gipsum dicungkil di sini nih. Ya, dicungkil di sini ya, atau kalau ini di sini ya, di celah ininya ya. Nah, seperti ini ya.
sedikit demi sedikit. Nanti dia akan ngangkat. Paham ya? Oke, setelah itu nanti kalau semisal masih ada, kan kebuka akhirnya. Nanti posisinya gigi itu akan menempel di kufet rahang, kufet atas, kufet bagian atasnya. Nanti begitu dibuka kayak gini, giginya nempel di sana aja. Kelihatannya bukan insisal atau oklusalnya, tapi kelihatannya adalah bagian cervical giginya, nyongok gitu kelihatan. Paham ya? Jadi nanti posisinya yang bawah model kayak gini, yang atas kayak gini nih. Tapi kelihatannya ininya aja, belum ada ininya. Cuma kelihatan cervical dari gigi. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Habis itu nanti kalau ada malamnya masih ambil air panas yang mendidih, siramkan sampai malamnya bersih semua. Karena nanti kalau ada malamnya di elemen giginya nanti akriliknya nggak nempel. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Oke, udah seperti itu nanti kita lakukan prosedur packing, betul ya? Kita lakukan prosedur packing akrilik. Nanti adik-adik sampai membersihkan aja lah ya, boiling out dulu aja. Nanti packingnya saya demokan dulu lagi supaya meminimalisir adanya miss. Paham adik-adik sampai di sini? Paham. Oke. Kalau begitu nanti ini seolah-olah sudah packing ya. Kita sudah packing, sudah curing. Kalau sudah packing, sudah curing, berarti kita langkah selanjutnya adalah kita deflasking. Deflasking cara yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk mempermudah adik-adik dalam prosedur deflasking supaya meminimalisir penggunaan palu. Nah ini ya tadi kan di atas kan dikasih seperti ini, terus kita kasih vaselin, terus kita kasih gipsum biru. Nah nanti untuk meminimalisir prosedur menggunakan palu. Jadi nanti adik-adik seperti ini. Akhirnya seperti ini ya kalau sudah dilepas. Modelnya sudah dilepas ya. Paling sering ya yang ini masih nempel di kufet bawah. Kufetnya sudah nggak ada ya. Ini masih nempel di kufet bawah. Terus ini kan karena kita kan nanti pakai CMS ya. Udah lepas seperti ini. Ya, jadi nanti ini seolah-olah udah jadi akriliknya. Jadi udah prosedur curing. Kita lagi deflasking. Udah deflasking nih ya. Nah ini udah jadi nih akriliknya jadi seperti ini. Prosedur tadi itu akan mempermudah kita dalam melepas. Jadi nanti ini akan dilepas karena kan kita pakai vaselin juga kan tadi di sini. Kita congkel aja. Nah, oke. Ya, jadi tinggal bagian ini sama bagian sini aja. Ya, kalau tadi nggak pakai vaselin di sini ini kan tebel banget. Adik-adik akan mengetrok-ngetrok. Nah, sekarang sudah seperti ini. Adik-adik tinggal ngambil gorok itu apa ya? Gergaji besi. Ya, gergaji besi. Adik-adik grinding tapi hati-hati jangan sampai menggergaji kanan kirinya. Jadi nggak usah sampai ya pakai gergaji besi. Srek. Ya, srek kan kelihatan nih. Foto. Nah, ini pakai gergaji besi. Ya. Tuh kan, kelihatan kan ya? Nih, ini di foto dulu. Nanti foto-fotonya dikirim ke saya buat menunjukkan ke. Nah, nanti tinggal pakai pisau gipsum, ada yang bawa nggak? Sini, pakai pisau gipsum. Nih, nah sudah pakai gergaji besi, kita pakai pisau gipsum, ya, paham nggak? Pakai pisau gipsum, tinggal kayak gini, masukin ke sini terus, set, ya, ini sini, set, ini sini, set. Ini tak keambil. Cepat ya jadinya kan? Iya, nanti dikunci di sini. Klek. Paham ya? Bayangkan kalau kita nggak pakai teknik ini, pasti dia akan mempalu ini. Tuk. Kebayang nggak maksudnya? Ya, berarti kan akan setebal ini deh. Akan setebal ini berarti kan? Ini udah kunci di sini. Kita menarik kayak gini udah nggak bisa, kita harus menghancurkan ini demi sedikit. Bayangkan maksudnya. Kadang ada yang emosi, pakai palu, ini pecah, perawat jadi. Paham maksudnya? Ini maksud saya seperti dan ini ada di teorinya kan ada. Itu ya. Ini digunting. Tadi yang pas foto saya pakai gipsumnya, pas waktu saya nggak buka gipsum udah fotonya kayak gini. Ini enak banget kalau kita SKN-nya dari awal.
tidak bareng ya. Nah ini ya. Jadi foto ini foto di mana? Jadi kamu fotonya di mana? Ini pakai ini ya. Foto ya. Bisa ya. Ya. Nah, Akhirnya. foto ini. Foto ya. Lepas ya. Lepas ya. Tiga rapi. Aman lah ya. Oke ya. Oke gini. Ini sengaja nggak saya sampaikan sampai sini ya deh. Karena untuk buat contoh. Ada rodanya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi cukup ya. Ini Nicholas nih di subjek. Saya simpan nggak videonya? Simpan. Udah. Ini teman-teman nanti kita. Tapi kalau nggak ada sini nanti kan bisa jelaskan udah ya. Fotonya bisa di grup ya. Yang saja mana yang belum di ACC? Sadar. Ya lagi nggak enak badannya. Iya. Ini nggak sekos, ada yang sekosan rawat saja nggak? Sadar di rumah. Oh, orang tua loh. Aman gitu ya. Ini dengan tahun berapa nih? 2012 nih. 2017 ya. Pajaknya ya, rebus. Tolong ya rebusnya. Tolong rebusnya jangan sampai cuma segini. Rebusnya harus terendam semua sini nih. Ya. Air mendidih, rebusin semua, terendam semua selama 10 menit. 5 sampai 10 menit. Mau pakai, jangan pakai rice cooker ya. Itu kan ada rice cooker itu Pak. Air fryer. Terus kayak gini jangan buat ini loh deh, jangan buat masak-masak mie kayak gitu gabung sama buat rebus-rebus kayak gitu. Ada teman saya kayak gitu. Bukan zaman saya kelas satu apa namanya? Satu blok. Tutoring itu nggak? Kita kan pakai kepala kambing gitu ya. Iya pakai kepala kambing, pakai ayam gitu kan. Habis buat praktik mah ada yang masak gitu. Saya cowok-cowok akan bertanya. Udah ya, ini ya. Jadi nanti minta tolong ini masukin ke lemari tadi ya. Lemari yang sana itu masukin aja sama ini sama ininya. Masukin sama. Pegang ya. Ini saya ambil. Ada lagi. Ayo ini ininya. Sedikit lagi. Pressnya mana? Tapi ini punyanya itu bukan punya dia. Bukan. Yuk aku pakai. Pegang. Si anyar. Oh caranya.
Angkat dia. Ini di foto lagi deh. Ini dari foto nggak? Fotonya dari atas sama miring itu nggak ada. Ini tak miring. Ini aja. Nah, ada dia. Nah, ketusnya. Nah. Belum ada tempat sampah dia. Oh di sana dia. Tempat di sana berapa? Itu ada masanya. Enggak, nantinya ada. Ini masih tempat aja. Sampai sedikit lagi. Ya, sama. Oke, beres-beres mana tadi? Kenapa? Operasi ini? Ini mah sampai setting. Ya sampai setting terus nanti habis itu direbus. Kalau belum setting direbus nanti apa yang terjadi? Hancur nanti ambrol. Mana tutupnya mana deh? Ini ya? Ini lihat ya? Ini masukin dulu ya. Ini nih, lihatin ya, ini masukin dulu kan ini enak. Supaya enggak terlalu geser ya. Ya. Saya itu dulu deh, kenalnya jadi dokter Danang tau nggak yang di RSCM itu? Pokoknya ini sampai patah. Yang kuningan itu loh, kan ada yang kuningan ya. Nah ini, sebenarnya bisa kayak gini. Ya, bisa kayak gini. Pas kita kalau ya sini ya, nggak usah pakai apa namanya tekanan fisiologis ya, bukan pakai ya foto nih biar kelihatan baik supaya kelihatan ini loh. Dia berarti dia harus kelihatan tuh. Cek dulu foto deh. Jangan langsung meter belum. Sudah. Hah? Sudah. Ingat? Tinggal dibersihkan. Ya, bersihkan sendiri ya. Terus ini diganti saja. Bawahnya depan ke bawah itu monggo gaya apa? Kalau rebusnya pakai ini aja lah, seperti ini. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak paham ya, Nicholas? Nanti teman-teman dibantu ya. Ya, takut kalau kita berasa nggak usah tergesa-gesa, terutama masalah vaselin tadi itu penting sekali ya untuk keberhasilan.
Mari kita berdoa dulu. Kita berdoa minta doa dan segala nikmati. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian ya, terima kasih. Terus hati-hati pulangnya, hati-hati dirinya, juga hati-hati alat-alatnya. Ya, saya minta tolong itu kembalikan ke sana ya ke lima. Gak ada pertanyaan lagi? Kalau ACC-nya atau gimana? Bertahap aja nggak apa-apa. Bertahap itu maksudnya per masang yang bawah, oke, beliin langsung lanjut lagi. Jangan ngangkat itu ya Pak. Cuma ngambil itu bisa ya. Kalau ini usahakan ini tetap nempel ya, yang ada tetap nempel. Karena subhanallah ada kunci sini yang biru kan. Enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada saya duluan ya. Saya minta tolong Kita beda. WhatsApp dielak sampai bawah. Itu apa? Taruh tangan. Terus bikin-bikinnya di bawah itu kan dibersihkan ya. Karena besok nanti begitu ada blok lain KPI itu ada pintu langsung ramai di pintunya. Nanti besok siapa yang pernah habis menyampaikan saya yang senang. Oke ya. Ya enak dulu yang ini tempat dulu. Ya. Walaupun dulunya juga nggak tahu blok mana yang harus pakai. Tapi konsekuensinya kita yang terakhir pakai. Pakai itu bukan ada di sini. Ini aja. Jadi kalau udah selesai langsung semuanya kerja. Oke, saya duluan ya. Hati-hati. Langsung pulang aja ya. Kalau kamera juga tuh, Iya dok.